Halo guys, ketemu lagi nih di channel lainnya Adel. Dan sekarang saya sudah menghadirkan sosok dubber yang bisa dibilang legend juga, tapi sampai sekarang juga masih tetap eksis di dunia dubbing. Kenalkan, ini dia. Kenalin dulu dong sama hai semua. Aku Novi Burhan. Novi Burhan. Oke. Nah, baru ini dia hadir di channel lainnya Adel. Dan saya sudah menunggu ibu ini cukup lama, tapi karena lagi sibuk ya maklumin ya. Oke, kita di sini Bu Novi mau bicara ya soal membahas tentang ya nggak jauh lah dari dunia kita, dunia dubbing gitu ya. Nah, untuk pertama kali nih, standar lah pertanyaannya, Ibu Novi itu waktu awal karir jadi dubber tuh kapan sih? Ya Allah, dubber ya. Kalau jadi dubber mah ya pertama mungkin film masuk ke Indonesia tuh sebenarnya Disney juga pertama masuk ke Indonesia kan di Sangat Prativi. Tapi kalau di dunia voice talent ini dari aku belum bisa baca dari tahun 75. What? Jadi 75. Jadi itu dialognya tuh dibisikin sama mama. Dulu kan Sangat Prativi ada kayak dia program daerah atau program apa tuh dibikin sandiwara radio, dibikin sandiwara drama. Radio ya, untuk disebar ke daerah-daerah tentang penyuluhan KB lah, tentang penyuluhan apalah dari proyek pemerintah itu dibikin audio drama, terus baru disebar ke daerah-daerah. Nah, itu diikut sertakan tuh di situ ya. Karena saat itu Sanggar Prativi butuh pemain anak-anak, akhirnya dicarilah talent yang punya anak gitu. Nah, kebetulan papa mama di situ, jadi kita semua dubber juga ya. Kalau nggak salah papa mama juga dubber juga ya. Anaknya pun dubber juga. Kalau anaknya sendiri, anaknya Bu Novi sendiri jadi dubber juga nggak? Mereka waktu itu iklan sih, lebih banyak di iklan. Oh, iklan. Tapi dubbing juga ikut, tapi kalau proyek aku, kalau proyek yang lain belum diajakin sama ayahnya Adel. Ngajakin apa dia? Kita juga talent kan ya. Oke. Cuma luar biasa loh. Dia ibu ini mulai dari tahun 75. Nah, belum lahir kan? Oke, itu so last year ya. Oke. Sekarang kita membicarakan yang sekarang nih ya. Bu Novi, dari sekian banyak nih film-film atau project yang Bu Novi kerjain, apa sih yang paling menarik nih menurut Bu Novi? Film yang gila, ini film gue banget dan gue suka banget dan akhirnya gue dapat peran itu gitu. Apa ya? Pernah nggak? Oh iya, itu siapa sih yang aku sebenarnya pas nonton filmnya versi Inggris, Doctor Strange itu si Ancient One Doctor itu Strange, yang cewek biksuninya itu gila, nih peran keren banget. Kalau di dubbing gue pengen deh gue jadi dia. Dapat peran itu gitu ya. Pas casting dapat. Berarti keinginan yang benar-benar tercapai dong ya. Itu tuh salah satunya. Nah, oke. Terus kalau pengalaman ataupun yang kurang menyenangkan lah di dunia dubbing yang pernah dialami oleh seorang Ibu Novi. As a dubber apa? As a dubber. Oh, as a dubber. Iya. Pernah di satu studio aku dijadwal jam 2. Jam 2. Ini masalah. Iya, oke, tahu deh. Scheduling ya kan? Iya, schedule. Aku datang setengah 2 sampai jam 10 malam belum di-take gue. Udah pengen nangis. Kedua ya datang jam 10 belum take. Luar biasa. Alasannya karena si PU-nya ternyata dialognya banyak, dan terus aku bilang aku boleh besok nggak bisa, ini harus selesai hari ini. Oh my god. Terus jadi bagaimana? Itu berapa jam itu, Bu? Nggak tahu. Luar biasa. Tapi pada begitu aku take aku cuma 2 jam. Take-nya cuma 2 jam. Gitu. Oke, ini Bu, kita tadi sudah membicarakan yang paling menyenangkan, yang nggak enak lah, bisa bilang nggak enak. Nah, sekarang ini Bu, kan banyak nih bermunculan dubber baru lah, newcomer lah di bidang dubbing. Salah satunya Bu Novi ini kalau nggak salah juga memberikan pelatihan. Nah, kan sekarang juga banyak banget nih orang-orang di luar sana nih Bu yang pengen banget jadi dubber nih. Gimana sih caranya? Atau misalkan ikut kelas yang diadakan Bu Novi dulu, atau bagaimana? Mungkin Ibu Novi bisa menjelaskan. Sebenarnya kalau pelatihan itu bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Banyak ya? Banyak. Kan jadilah manusia yang haus ilmu. Aku aja sampai sekarang pun masih suka ikutan kelas, tapi memang bukan kelas yang bukan kelas yang diadakan di Indonesia. Jadi ada beberapa, kan aku ikut agensi
agensi luar, ada beberapa. Nah mereka kadang suka info, ini ada kelas ini, kelas itu. Aku ikut itu, dan itu yang aku share kalau aku pada saat aku ngadain pelatihan atau intinya ilmu yang didapatkan diberikan kepada teman-teman yang ikut pelatihan. Jadi aku aplikasikan dulu ke diriku, aku rubah dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh teman-teman dan aku sendiri gitu ya. Itu yang aku kasih. Tapi nggak harus ikut di aku juga sih, kan banyak tuh beberapa teman ngadain pelatihan. Hanya memang kan kebanyakan kelasnya tuh voice over ya, gitu. Jadi voice actingnya nggak terlalu dikulik gitu. Padahal sih di dunia voice over sendiri untuk iklan lah, untuk narasi kan itu kita butuh acting kan, nggak semata-mata pure gitu aja baca gitu sih. Kalau kita belajar voice acting itu bisa kemana aja. Bisa kemana aja. Oke nih Bu, Ibu Novi ini kan selain dubber juga ya, iklan pasti pernah dong. Nah, terus juga ya mungkin bagi netizen yang pernah nonton ya infotainment gitulah, pasti pernah dengar suara Ibu ini. Ada yang nggak kira-kira nih Bu, boleh nggak Ibu contohin ketika Bu Novi ngisi sebuah infotainment di TV? Oke, berita tentang nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Oke. Dulu, gini. Ingat dulu. Ya, diingat-ingat dulu beritanya kan ya. Belakangan ini sedang ramai dibicarakan tentang seorang artis yang terlibat dalam video Gak enak sure. Nah, gitu sih. Nah itu tuh ya mungkin nanti yang tahu boleh komen lah di bawah ya kira-kira itu infotainment apa. Nah, menurut pemirsa ini bagaimana? Nah, itu menurut akrab pemirsa bagaimana? Itu akrab banget pokoknya di kuping deh kalau yang memang biasanya sih ibu-ibu ya pagi-pagi yang pagi-pagi suka di rumah lah gitu. Nah Bu, satu lagi dong Bu, contoh karakter suara yang pernah Ibu isi yang memang itu tadi tuh yang gue banget atau mungkin gimana lah gitu ya. Kan kadang gitu banyak permintaan nih dari netizen nih, tolong dong untuk dubber yang diwawancara itu dicontohin suaranya biar mereka yakin oh benar ternyata ini yang ngisi, ternyata ini orangnya gitu. Mungkin ini aja kali yang anti mainstream dalam artian yang jahat ya, boleh apa aja di Lego Star Wars. Oh Lego Star Wars. The Freemaker Adventure. Di situ aku jadi Nare itu jahat banget. Jadi ada ketawanya yang khas banget ya. Kayak gimana tuh coba? Boleh contohin. Aku menang. Ketawanya aja luar biasa, bisa bikin takut orang yang denger loh. Tapi keren. Itu dia yang saya tahu kan memang kalau suara Bu Novi itu karakternya tuh ya kalau ngisi peran jahat itu atau yang itu dapat banget, gila keren banget. Itulah apa namanya ya belajar yang karena dari itu ya dari kecil itu ya sampai sekarang akhirnya memang udah ketika ngisi suatu peran tuh memang udah pokoknya udah nggak bisa diragukan lagi deh. Pokoknya keren banget deh. Nah, itu tadi berapa tadi yang di Lego ya? Lego. Bu, pernah juga nggak ngisi? Kan dulu tuh zamannya telenovela tuh Bu. Itu pernah nggak? Apa yang tokoh yang dikenal orang waktu zaman rame-ramenya telenovela gitu loh? Apa ya, di Dulce Maria paling ya? Dulce Maria jadi siapa waktu itu? Yang ngasuh jadi aku lupa namanya. Oh lupa ya, udah terlalu lama sih ya. Ya udah zaman tahun berapa itu ya? 2000-an sekian lah ya. 12 sekian. Dulce Maria. Ya pokoknya udah lama deh ya. Gitu. Aku tuh kalau di telenovela dikasih perannya kalau nggak antagonis banget, itu. Terus peran yang benyenye yang tersiksa, teraniaya, yang sampai nangis, aku nggak tahu harus bagaimana lagi, tolong aku. Kayak gitu. Pokoknya banget yang bikin penonton tuh ngerasa ya Allah kasihan banget gitu ya. Oke deh, sekarang kita bicarakan masalah ini Bu, masalah dubbing. Ini kan sekarang ini dubbingnya lagi bisa dibilang booming lagi lah ya, alhamdulillah gitu kan. Nah, menurut seorang Ibu Novi nih, harapan kedepannya untuk dunia dubbing kita nih gimana sih, dan terutama nih dengan banyaknya pendatang baru, mungkin bisa jadi masukan buat nanti orang-orang yang pengen terjun di dunia dubbing. Oke, untuk teman-teman yang tertarik sekali untuk menjadi dubber, aku sih cuma pesan kualitas dubber yang saat ini ada itu dijaga, kalau bisa ditingkatkan. Jadi itulah
cari ilmu sebanyak-banyaknya, jangan segan untuk bertanya kepada yang lebih dulu terjun ke dunia dubbing, gimana caranya, tips and triknya, terus ya attitude-nya juga dijaga gitu kan. Maksudnya gini, kita memang baru nih, kita nggak ngerti nih, mau senyum ntar kalau dibales iya kita enak, kalau nggak dibales gimana, atau kita mau tegur, nanti kita mau sapa ntar kakak-kakak dabernya nyuekin, ya nggak apa-apa, tegur aja, kak apa kabar, aku baru di sini, tolong bimbingannya, kayak gitu-gitu. Insya Allah kok, gitu maksudnya teman-teman yang lebih dulu terjun open banget, kita welcome sekali dengan regenerasi. Justru kita sangat ingin menjaga supaya kualitasnya jangan sampai menurun gitu. Bertanya aja, sharing aja. Kalau misalnya kesulitan nih, aku dapat peran A, ini aduh sulit bener nih gimana ya? Tanya aja sama PD-nya, sama kakak-kakaknya yang lebih dulu terjun ke dunia dubbing, ini gimana ya cara ngakalinnya supaya aku karakternya nggak lari dari pemeran aslinya gitu. Jangan segan untuk bertanya. Karena banyak juga gini Bu, ada statement ya, misalkan gini, kalau didengar-dengar gitu, memang lebih bagus tuh, bukan lebih bagus sebetulnya ya, orang lebih enak mendengarnya daber-daber yang katanya daber-daber dulu lah, istilahnya apa ya? Ya senior lah, bisa dibilang senior. Itu karena faktor apa Bu? Apakah itu karena memang mereka belajar itu kan memang dari ini ya dari nol banget. Dari nol banget. Nah sekarang kan ada juga yang tiba-tiba ya instan lah bisa dibilang. Gitu. Makanya itu aku aja yang sudah lama terjun di dunia dubbing masih belajar juga. Dan begitu juga teman-teman yang apalagi yang baru terjun, walaupun kita misalnya udah dapat nih peran utama gitu ya, main karakter, juga jangan jadi kayak jumawa, peran utama gitu. Memang ada yang tuh maksudnya ya seharusnya tidak seperti itu. Memang itu didapat dengan kemampuan dan usaha sendiri, tapi ada campur tangan Tuhan juga sebenarnya di situ. Gitu. Yang penting mau usaha Bu ya, untuk belajar terus baik. Gitu. Dan walaupun misalnya aku jadi peran utama di film A, itu bertanya aja Kak Hilman, aku main di film ini jadi peran utama, bisa nggak kalau nanti nonton aku dikasih kritik dan sarannya di sana tuh gimana gitu aja, nggak apa-apa. Jadi kan kita begitu nonton, kok kayaknya masih kosong ya. Kebanyakan sih kalau misalnya yang diperankan oleh teman-teman yang baru terjun, kalau aku begitu nonton kosong ya gitu, jadi nggak ada soulnya gitu, nggak ada nyawanya gitu. Walaupun mungkin berdialog cuma sekedar berdialog gitu nggak istilahnya. Kalau aku pesan ke teman-teman yang suka ikut pelatihan, pada saat kita dubbing itu jangan main, tapi masuk ke karakter itu. Gitu. Jangan misalnya jadi siapa nih, jadi Moana, begitu masuk kita pegang skrip, kita lihat TV, ada Moana keluar, itu gue. You are not voice of Moana, but you are Moana. Kamu Moana, so be Moana, don't act like Moana gitu. Jadi masuk ke karakternya. Keren, itu masukan yang keren banget nih buat ya mungkin teman-teman nanti yang mau terjun di dunia dubbing tentunya. Oke deh Bu, tadi udah banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang kita dapat dari Bu Novi ya. Dari mulai dubbing pertama kali sampai ya tadi tuh ya mungkin sedikit dibilang kayak entah nasihat atau entah masukan buat kita semua lah ya. Termasuk juga saya juga masih belajar, dan saya sangat bangga bisa menjadi salah satu bagian proyek-proyeknya Ibu Novi, dan mudah-mudahan diajak lagi sebetulnya. Amin. Oke Bu Novi, makasih banyak atas waktunya. Semoga sukses terus ya. Amin. Di dunia yang sedang dijalani sekarang. Ya, untuk regenerasinya juga istilahnya pewaris pekerjaan ini, tolong dijaga kualitas teman-teman yang sudah lebih dulu terjun di dunia ini, jangan sampai menurun. Kalau bisa ditingkatkan terus Bu. Kalau bisa lebih bagus dari Bapak ini. Waduh. Bagus itu, iya. Saya mah belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan akan ada yang jauh-jauh lebih bagus lagi. Oke Bu Novi, makasih banyak ya. Oke guys, di sini dulu perjumpaan kita sama Ibu Novi, seorang dubber senior lah bisa dibilang. Oke, makasih ya. Bye.